Saya Rudianto, Kepala SMK Negeri 1 Harwai. Dalam hal ini sekolah kami mempunyai dua kompetensi keahlian. Yang pertama multimedia, kemudian yang kedua adalah ATPH. Kemudian dari segi multimedia ini erat hubungannya dengan kompetensi keahlian desain grafis, kemudian media interaktif, kemudian lagi animasi 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, di dalam hal ini saya selaku kepala sekolah melihat perkembangan di sekolah saya, ada beberapa hal permasalahan yang menyangkut dengan sistem pembelajaran yang ada di sekolah kami. Yang pertama, yang menjadi masalah pokok yang ada di SMK Negeri 1 Harwai adalah hasil belajar yang cenderung masih rendah. Hal ini diindikasikan dengan rendahnya nilai ujian, kemudian dilihat dari tahun-tahun pelajaran kemarin itu pada tahun pelajaran 2019-2020. Untuk itulah di dalam usaha meningkatkan kompetensi belajar ini, maka saya berinisiatif untuk mengadakan in-house training kepada guru-guru yang dirasa mempunyai kelemahan dalam penyusunan perangkat belajar. Sedangkan visi dan misi sekolah kami, yang pertama visi. Jadi visi itu sebagai wahana pendidikan kejuruan yang ramah. Maksudnya yang ramah itu singkatan dari religius, aman, mandiri, aktif, dan handal. Sedangkan untuk yang misi dari sekolah kami itu membimbing dan mendidik peserta didik. Satu, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta santun. Yang kedua, belajar dengan menyenangkan, berbudaya hidup sehat, dan peduli lingkungan. Yang ketiga, berjiwa wirausaha dalam meningkatkan kompetensi diri. Yang keempat, berprestasi secara akademis maupun secara non-akademis. Dan misi yang kelima yaitu terampil sesuai bidang keahlian yang diminati. Sedangkan struktur kurikulum ATPH itu revisi kurikulum 2013 dengan bidang keahlian agribisnis dan agroteknologi, program keahlian agribisnis tanaman, dan kompetensi keahlian agribisnis tanaman pangan hortikultura. Perkembangan eptek memicu adanya kompetensi keahlian baru pada tahun 2009, yaitu multimedia dengan bidang studi keahlian teknologi komunikasi dan informasi. Sedangkan program studinya yaitu keahlian teknik komputer dan informatika. Dalam perjalanan memimpin sekolah ini ada banyak yang saya temukan, salah satunya masalah pokok yang dihadapi SMK Negeri 1 Harwai, yaitu hasil belajar yang cenderung masih rendah. Hal ini diindikasikan dari rendahnya nilai ujian nasional dan nilai uji kompetensi tahun pelajaran 2019-2020. Untuk meningkatkan praksi belajar sekolah yang telah berupaya melalui dengan proses pembelajaran dengan maksimal dan telah melalui proses penilaian secara berkelanjutan yang dilakukan oleh pendidik. Dalam hal ini para guru sebagai pengajar dan pendidik di sekolah yang memacu semangat siswa untuk terus belajar. Nah, atas dasar tersebut dalam meningkatkan mutu pendidikan ini saya merencanakan untuk meningkatkan kinerja guru dengan merancang program dan kegiatan yang mengarah pada peningkatan mutu guru, yaitu dengan cara mengajak untuk mengikuti pelatihan in-house training. In-house training ini yang saya lakukan adalah satu, persiapan. Dalam persiapan ini ada hal yang saya persiapkan. Pertama, membentuk kepanitiaan, kemudian membentuk hari dan tanggal pelaksanaan, membuat undangan narasumber, dan lain-lain. Pelaksanaan. Di dalam pelaksanaan in-house training ini, hal-hal yang dilakukan, pertama, mengabsensi peserta, pembukaan, kemudian
penyajian materi tentang kerja guru 1, 2, 3, 4, kemudian teknik penyusunan SPP. Yang ketiga, administrasi sekolah, harapan standar nasional pendidikan. Dalam hal ini dilakukan oleh narasumber Bapak Edwin Rahman. Bahwa sekarang pembelajaran selama pandemi COVID. Pada langkah MUNEP ini yang saya lakukan adalah menganalisa dan memeriksa hasil instrumen yang telah dibagikan, kemudian menghitung beberapa presentasi kualitatif dan kuantitatif dari jawaban para peserta. Tindak lanjut in-house training. Saya Ibu Wanda dari SMP 1 Harwai yang ingin saya Ibu Norma Yulianti dari SMP 1 Harwai. Yang saya dapat dari IHT ini yaitu saya lebih dapat ilmu untuk membuat perangkat pembelajaran daring dalam masa pandemi ini dan lebih semangat untuk mengajar anak-anak lewat pembelajaran daring. Terima kasih. Biasanya guru mengajar tanpa persiapan di kelas, hanya membuat buku dan kemudian memberikan tugas. Setelah guru mengikuti EHT penyusunan perangkat pembelajaran, guru mempersiapkan pembelajaran dengan lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai orang tua siswa sangat berterima kasih atas pengajaran dan pembimbingan dari Bapak dan Ibu guru yang telah mendidik anak saya mendapatkan nilai dan hasil belajar yang bagus. Sekianlah laporan rencana pengembangan sekolah yang dapat kami sampaikan. Semoga laporan ini dapat berguna bagi kita semua, khususnya di bidang dunia pendidikan. Saya Evi dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.